Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Anindita Ratia Putri, Adinda Novi Nugraheni, Arwa Fatimatu Zahro, dan Gilang Virgiawan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep jiwa atau raos dalam masyarakat Jawa. Konsep raos dalam psikologi dipelopori oleh Ki Ageng Suryo Mataram, yang sekaligus seorang filsuf Jawa yang dikenal dengan sebutan Sang Matahari Jawa atau Sang Pencerah dari Mataram. Ia berhasil membumikan ajaran adiluhung leluhurnya yang disebut dengan kawruh jiwa. Ia juga menyamakan jiwa dengan rasa, yang mana segala gerak dalam batin meliputi perasaan, gagasan, dan keinginan. Konsep raos dalam perspektif psikologi. Psikologi raos mengatakan bahwa manusia bisa mencapai kebahagiaan dengan melakukan proses penemuan jati diri dengan menata keinginan-keinginan hingga mencapai kebahagiaan. Jika keinginan manusia terpenuhi, ia akan senang. Jika tidak terpenuhi, ia akan susah. Manusia bisa melepaskan diri dari rasa susah. Inilah yang akan mencapai titik kebahagiaan. Manusia yang mampu mengetahui diri dan keinginannya, maka ia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Struktur kepribadian menurut konsep rasa Suryo Mataram. Yang pertama ada dimensi fungsional. Dimensi fungsional terdiri dari fungsi fisikal atau dimensi 1. Disebut sebagai juru catat yang menjalankan fungsi fiskal. Dalam fungsi ini, individu bertindak sebagai organisme yang mempersepsi atau mencatat segala hal yang berhubungan dengan dirinya. Yang kedua ada fungsi emosional atau dimensi 2, disebut sebagai sekelompok catatan atau persepsi tentang berbagai hal dari hasil persepsi dan menjalankan fungsi emosional. Tindakan manusia dapat muncul didasari oleh catatan dari pengalaman hidupnya, baik yang menyenangkan, afek positif, maupun yang tidak menyenangkan, afek negatif. Selanjutnya ada fungsi intelektual atau dimensi 3, disebut sebagai manusia si tukang pikir, yang menjalankan fungsi intelektual dan juga merupakan tindakan pikiran rasional yang memberi pertimbangan pada fungsi emosi untuk memutuskan tentang apakah tuntutan catatan perlu dipuaskan dan bagaimana cara memuaskannya. Yang selanjutnya ada fungsi intuisional atau dimensi 4, dimensi yang menjalankan fungsi institusional. Yang selanjutnya ada dimensi kesadaran, yang pada tingkatan pertama yaitu tingkat kesadaran sempit atau dangkal, disebut dengan krama dangsa. Krama dangsa adalah istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu kepribadian manusia berkesesuaian dengan nama dan sifat khasnya masing-masing. Krama dangsa adalah kedirian manusia yang merupakan sekumpulan pengalaman sepanjang hidup. Di dalam kepribadian ini disebutkan bahwa kepribadian krama dangsa adalah kepribadian yang bersifat egoistik. Yang kedua, tingkat kesadaran luas atau mendalam, disebut dengan manusia tanpa ciri. Manusia tanpa ciri merupakan kepribadian seseorang yang dalam responnya bersifat altruistik, yaitu tidak berpusat pada kepentingan sifatnya sendiri. Berikut adalah bagian dari dinamika kepribadian dalam psikologi raos. Yang terakhir ada perbedaan konsep raos dalam perspektif Jawa, teori Barat, dan Islam. Menurut Brumer, manusia saling berinteraksi karena adanya pemahaman terhadap simbol yang dijadikan objek dalam berinteraksi. Untuk memahami simbol tersebut, menurut Brumer adalah dengan menggunakan akal. Berbeda dengan Ki Ageng Suryo Mataram. Menurut beliau, untuk berinteraksi, alat yang digunakan untuk memahami tindakan individu adalah dengan rasa. Sedangkan dalam perspektif Islam, raos ini bisa disebut dengan kolbu, di mana kolbu ini lebih menunjukkan hal-hal yang baik maupun yang buruk ataupun keraguan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.